Kami dari kelompok CS Sesiu. Nama aku Anissa dari kelas 10 Kimia Industri A. Aku Asti dari kelas 10 Kimia Industri A. Saya Gani Anggara dari kelas 10 Kimia Industri A. Saya Rehan Wijaya, kelas 10 Kimia Industri A. Halo. Sebelum tanggal 17 Agustus 1945, banyak terjadi kejadian yang menimpa Indonesia sebelum kemerdekaan. Salah satunya kejadian peristiwa Rengas Dengklok. Rengas Dengklok, apa itu? Untuk penjelasan lebih selanjutnya, yuk simak video kita. Peristiwa Rengas Dengklok sendiri merupakan aksi yang dilakukan oleh golongan muda yang dipimpin oleh Chairul Saleh dengan menculik Soekarno dan Hatta sebelum proklamasi kemerdekaan dibacakan. Penculikan tersebut dimaksud untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang. Berikut ini sejarah singkat peristiwa Rengas Dengklok. Latar belakang peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi akibat adanya perbedaan antar golongan tua dan golongan muda dalam menyikapi kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Pada dasarnya, perbedaan antara golongan tua dengan golongan muda menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia terkait waktu yang tepat untuk melaksanakan proklamasi. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Awalnya, hal ini coba dirahasiakan dari Indonesia, tetapi gagal dilakukan. Adapun orang yang pertama kali mendengar atau mengetahui berita kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II ialah Sultan Syahrir. Tindakan pertama yang dilakukan oleh para pemuda Indonesia setelah mendengar berita kekalahan Jepang adalah menemui Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera menyelenggarakan proklamasi kemerdekaan. Golongan muda yang dipimpin oleh Chairul Saleh menginginkan Soekarno dan Muhammad Hatta segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia melalui proklamasi. Akan tetapi keinginan dari golongan muda mendapat tentangan dari golongan tua yang dipimpin oleh Soekarno. Golongan tua berpendapat bahwa proklamasi akan diputuskan melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI. Sebelum peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada 5 Agustus 1945, golongan muda yang dipimpin Chairul Saleh mengadakan rapat di Pegangsaan Timur, Jakarta terkait kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Dalam rapat disepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah keputusan rakyat Indonesia, bukan Jepang. Kemudian malam harinya anggota dari golongan muda, Wikana dan Darwis, diutus menemui Soekarno dan Hatta untuk mendesak agar proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan pada 16 Agustus 1945. Wikana dan Darwis juga mengancam Soekarno dan Hatta apabila pada 16 Agustus 1945 proklamasikan kemerdekaan belum dilakukan maka akan terjadi pergolakan besar. Namun desakan Wikana dan Darwis tidak dituruti oleh Soekarno dan Hatta yang berpendapat bahwa pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dirundingkan terlebih dahulu dengan PPKI. Mendengar hal itu, Wikana dan Darwis lantas kembali mengadakan rapat bersama dengan golongan muda di Jalan Cikini nomor 71 Jakarta. Dalam rapat diputuskan bahwa Soekarno dan Hatta akan dibawa ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Kronologi peristiwa Rengas Dengklok: rencana golongan muda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dilaksanakan pada 16 Agustus dini hari. Ketika dibawa golongan muda untuk menuju Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta tidak menolak. Padahal sebagai tokoh utama PPKI, keduanya memiliki kekuatan dan kewibawaan. Hal ini terjadi karena mereka sebenarnya merasa bahwa kemerdekaan harus segera diproklamasikan. Namun karena ancaman dari pemerintahan Jepang dan janji kemerdekaan, Soekarno dan Hatta belum mau mengambil keputusan. Setelah sampai di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta kembali didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan.
Setelah didesak di hadapan Sondako Sigi, salah satu tokoh golongan muda, Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan setelah kembali ke Jakarta. Antara golongan tua dan golongan muda pun sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilakukan di Jakarta. Ketegangan di Rengkas Dengklok dapat diakhiri setelah Ahmad Soebarjo, salah satu golongan tua, menjemput Soekarno dan Hatta di Rengkas Dengklok. Ketegangan di Rengkas Dengklok dapat diakhiri setelah Ahmad Soebarjo, salah satu golongan tua, menjemput Soekarno dan Hatta di Rengkas Dengklok dan menjamin proklamasi kemerdekaan terlaksana pada 17 Agustus 1945. Sekembalinya dari Rengkas Dengklok, Soekarno dan Hatta menuju ke rumah Laksamana Meida dalam rangka menyusun naskah proklamasi. Sesampainya di Jakarta, Soekarno dan Hatta segera menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda yang kemudian diketik oleh Sayuti Meli. Sesampainya di Jakarta, Soekarno dan Hatta segera menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda yang kemudian diketik oleh Sayuti Meli pada 17 Agustus 1945 pukul 10.00. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sekian penjelasan mengenai peristiwa Renggas Dengklok dari kelompok kami. Sebelum penutupan, izinkan kami untuk pantun. Public figure mainkan adegan. Cakep. Untuk membuat film ironi. Cakep. Sebelum semua kita usaikan, jawablah salam penutup ini. Wassalamualaikum warahmatullahi